Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Erdiani dengan NIM S1S1222024 dari kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Python list. Nah, Python list ini digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai atau objek dalam urutan tertentu. List adalah salah satu tipe data yang paling sering digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Kita juga dapat membuat list dengan menggunakan tanda kurung siku seperti ini dan memisahkan setiap elemen dalam list dengan menggunakan tanda koma. Nah, dalam Python list mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama akses list item. Nah, akses list item ini mengacu pada cara mengakses elemen-elemen dalam sebuah daftar list. Kita dapat mengakses elemen-elemen dalam daftar dengan menggunakan indeks. Nah, langsung saja contohnya. Kita bisa menggunakan kurung kurawa dan memisahkannya dengan koma. Nah, pada codingan ini kita memeriksa apakah elemen apel dalam daftar dislist adalah ini mendefinisikan bagian ini disebut dislist yang berisi 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Nah, untuk if apple in this list, ini pernyataan yang memeriksa apakah string apple adalah dalam daftar this list. Nah, dalam konteks ini in adalah operator keanggotaan yang digunakan untuk memeriksa apakah elemen tertentu ada dalam daftar. Jika apel ditemukan dalam this list, maka pernyataan ini akan dijalankan. Nah, seperti itu. Selanjutnya chain list item. Chain list item ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengubah elemen-elemen dalam daftar list atau data. Dalam konteks pemrograman atau pengelolaan data, ini merujuk pada
memodifikasi nilai atau elemen dalam satu struktur data berbentuk daftar. Nah, contohnya saya akan buat di sini. Tulis di sini this. Kita coba run. Nah, pada baris kedua ini yaitu this list dalam kurung siku 1 titik 2 sama dengan watermelon adalah menggunakan slinging untuk mengganti elemen dari indeks 1 hingga sebelum indeks 3 dengan daftar baru yang hanya berisi satu elemen, yaitu watermelon. Dalam hal ini, elemen banana dan cherry diganti dengan watermelon. Penting untuk diingat bahwa slinging dalam Python mengambil elemen dari indeks pertama hingga sebelum indeks kedua. Nah, setelah perubahan ini, daftar dislist akan terlihat seperti apple, watermelon, seperti ini. Nah, terakhir pada baris ketiga yang kita cetak daftar dislist yang sudah diubah. Nah, maka hasil outputnya akan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu add list item. Add list item ini adalah istilah yang digunakan untuk mengembangkan tindakan menambahkan elemen atau nilai ke dalam sebuah daftar dalam pemrograman atau pengelolaan data. Ini berarti kita sedang memperluas daftar dengan satu atau lebih elemen baru. Ada cara-cara umum untuk mengembangkan elemen ke dalam sebuah daftar. Nah, contohnya yaitu yang pertama ada append. Nah, append ini berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke akhir daftar. Nah, selanjutnya ada insert. Dalam fungsi ini menggunakan metode insert untuk menyisipkan elemen baru dalam satu posisi tertentu dalam daftar dengan menentukan indeksnya. Nah, yang terakhir yaitu contohnya
sekitaran. Nah, kita memiliki sebuah daftar dislist, yaitu apel, banana, dan cherry. Dan baris kedua dislist insert 1 orange. Kita menggunakan metode insert untuk menyisipkan elemen orange pada indeks 1 dalam daftar list. Dalam hal ini, orange akan disisipkan di antara apel, yaitu indeks 0, dan banana, indeks 1, sehingga elemen-elemen lainnya akan bergeser ke kanan. Bisa dilihat di sini. Orange berada di antara apel dan banana. Nah, setelah perubahan ini, setelah itu kita berhasil menyisipkan seperti ini. Contoh bagian selanjutnya, remove list item. Remove list item ini adalah tindakan menghapus satu atau lebih elemen untuk nilai dari sebuah daftar dalam pemrograman. Ini bisa dilakukan untuk menghilangkan elemen yang tidak diperlukan untuk mengubah isi daftar sesuai kebutuhan. Nah, cara-cara umum untuk menghapus elemen dari sebuah daftar termasuk daftar, yaitu ada di sini metode remove, lalu ada metode pop, selanjutnya ada metode del. Nah, saya akan memberikan contoh, langsung saja. This list di sini remove. Yang kita remove di sini adalah banana. Lalu kita printkan this listnya. Print this list. Lalu kita save. Nah, kita di sini kita sudah tahu kita memiliki sebuah daftar dislist dengan 5 elemen, yaitu apel, banana, cherry, dan kiwi. Nah, pada baris kedua yaitu dislist remove. Seperti yang dijelaskan tadi, kita menggunakan perintah remove untuk menghapus elemen. Kita menggunakan metode remove untuk menghapus elemen pertama dengan nilai banana. Nah, dari dalam daftar dislist ini. Nah, metode ini hanya akan menghapus elemen pertama, yaitu banana. Nah, setelah itu
akan menghasilkan output seperti ini. Banana telah terhapus. Nah, seperti itu, menghasilkan output seperti ini. Nah, selanjutnya loop list. Nah, loop list ini adalah istilah yang mengacu pada penggunaan perulangan atau looping. Dalam pemrograman, untuk mengakses dan memproses setiap elemen dalam sebuah daftar secara berurutan. Tujuan dari loop ini adalah untuk melakukan operasi atau tugas tertentu pada setiap elemen dalam daftar, sehingga memungkinkan pemrosesan yang efisien pada banyak data. Ada beberapa jenis perulangan yang umum digunakan dalam pemrograman untuk melooping atau mengeksekusi setiap elemen dalam daftar, dan 3 jenis paling umum yaitu yang pertama for loop, yang kedua while loop, yang ketiga list compression. Nah, for loop ini digunakan untuk mengulangi elemen-elemen dalam daftar berdasarkan jumlah elemen atau indeksnya. Nah, untuk while loop digunakan ketika kita ingin mengulangi elemen-elemen dalam daftar selama kondisi tertentu dipenuhi. Nah, untuk list compression ini adalah teknik yang digunakan untuk membuat daftar baru dengan melakukan interaksi melalui elemen-elemen daftar yang ada dan menerapkan operasi atau transformasi tertentu pada setiap elemen. Nah, contohnya I sama dengan I tambah 1. Kita save. Nah, kita memiliki sebuah daftar yang disebut daftar dislist dengan 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Nah, kita mendefinisikan variabel I ini dan menganalisisnya dan menginisialisasikan dengan nilai 0. Variabel ini digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen dalam daftar. Kemudian kita menggunakan perulangan while dengan kondisi I lebih besar daripada len dalam kurung dislist, yang berarti perulangan akan terus berjalan selama nilai I kurang dari panjang atau jumlah elemen dari daftar list. Nah, di dalam perulangan kita mencetak elemen pada indeks I dalam daftar dislist menggunakan print dislist I. Nah, pada saat pertama kali I adalah 0, sehingga elemen pertama apel dicetak. Setelah mencetak elemen
kita meningkatkan nilai I dengan I sama dengan I tambah 1, sehingga sekarang I ini menjadi 1. Nah, perulangan dilanjutkan dengan menguji kondisi I lebih besar daripada len, dislist lagi seterusnya, dan menghasilkan output seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu list conversation. List conversation ini adalah konstruksi sintak dalam beberapa bahasa pemrograman, termasuk Python, yang memungkinkan kita membuat daftar baru dengan cara yang lebih ringkas dan efektif, dengan melakukan interaksi atau perulangan melalui elemen-elemen dari satu atau beberapa daftar yang ada dan menerapkan operasi atau transformasi tertentu pada setiap elemen. Ini membantu dan menghasilkan daftar baru dengan lebih sedikit kode atau mudah dibaca. Nah, contohnya kita save, lalu kita run. Nah, kita bisa dilihat di sini kita mempunyai sebuah daftar dengan 5 elemen, yaitu apel, banana, cherry, kiwi, dan mango. Nah, kita mendefinisikan sebuah daftar kosong yang disebut new list untuk menyimpan elemen-elemen yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, kemudian kita menggunakan perulangan for untuk mengintegrasi melalui setiap elemen dalam daftar fruit. Variabel X digunakan untuk menyimpan nilai elemen saat ini selama iterasi. Di dalam perulangan ada sebuah kondisi if yang menguji apakah huruf A terdapat dalam elemen X. Jika ya, maka elemen X akan ditambahkan ke daftar new list. Nah, setelah iterasi selesai, kita mencetak daftar new list yang sekarang berisi elemen-elemen fluid yang mengandung huruf A. Nah, kita bisa melihat di sini outputannya.
yang mengandung huruf A. Nah, contoh selanjutnya yaitu short list. Short list ini adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada tindakan pengurutan atau sorting elemen dalam sebuah daftar dalam pemrograman. Pengurutan dilakukan dengan tujuan mengatur elemen-elemen dalam daftar dalam urutan yang tertentu, seperti dalam urutan numerik atau alfabetik, sehingga memudahkan pencarian, analisis, atau penggunaan data. Nah, contohnya kita save. Selanjutnya kita run. Kita bisa dilihat di sini kita memiliki dalam this list mempunyai 5 elemen, yaitu orange, mango, kiwi, dan pineapple. Mango, kiwi, pineapple, dan banana. Nah, kemudian kita menggunakan metode sort pada this list. Metode ini akan mengurutkan elemen-elemen dalam daftar secara naik berdasarkan urutan alfabet. Setelah pengurutan selesai, daftar this list sekarang memiliki elemen-elemen yang diurutkan sesuai alfabet. Yaitu banana, kiwi, mango, orange, dan apel. Nah, contoh selanjutnya yaitu copy list. Nah, copy list ini yaitu sebuah daftar ke dalam daftar baru. Tujuan umum dari operasi ini adalah untuk menggandakan isi dari daftar asli tanpa mengubah daftar aslinya. Hal ini sering menggunakan dalam pemrograman untuk berbagai keperluan, seperti menjaga salinan data asli yang tidak terpengaruh oleh perubahan di salinan, atau untuk membuat versi yang dapat dimodifikasi dari data yang ada. Nah, contohnya kita langsung saja di VS Code. Kita ketikkan
sini di this list. My list sama dengan this list, copy. Nah, kita print. Kita print my list. Oke. Lalu kita save. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam this list kita mempunyai elemen, yaitu 3 elemen, yaitu apple, banana, dan cherry. Nah, kemudian kita membuat variabel baru yang bernama mylist. Nah, terus lalu kita menggunakan di sini metode copy untuk menghasilkan salinan dari this list. Nah, hasil yang akan didapatkan yaitu mylist akan berisi salinan persis dari this list, sehingga mylist juga akan berisi 3 elemen, yaitu bisa dilihat di sini. Mylist berisi 3 elemen yang sama seperti this list, yaitu apple, banana, dan cherry. Kita lihat outputannya di sini sama seperti itu. Selanjutnya yaitu join list. Nah, join list di sini adalah istilah yang digunakan dalam pemrograman untuk menggabungkan 2 atau lebih daftar. Nah, di sini menjadi salah satu daftar tunggal. Tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, dalam bahasa pemrograman Python, kita dapat menghubungkan 2 atau lebih daftar menggunakan operator plus. Bisa dilihat. Atau dengan metode extend atau append. Nah, mungkin langsung saja saya berikan contoh. Langsung saja contohnya. List 1 sama dengan A, B, C. Extend. Nah, di sini kita lihat kita memiliki 2 daftar yaitu list 1 dan list 2.
yaitu list 1 berisi 3 elemen string A, B, dan C. List 2 berisi elemen angka, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita menggunakan metode extend pada list 1 dengan argumen list 2. Metode ini akan menambahkan semua elemen dari list 2 ke list 1, sehingga list 1 akan mengandung semua elemen dari kedua daftar ini. Nah, setelah operasi extend dilakukan, list 1 akan berisi sebuah elemen dari list 2 yang ditambahkan ke ujung list 1. Nah, kita bisa lihat di sini outputannya. Nah, selanjutnya yaitu list metode. Nah, di dalam list metode ini ada beberapa bagian. Yaitu yang pertama, append. Metode ini digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir list. Nah, selanjutnya ada clear. Metode ini menghapus semua elemen dari list sehingga list menjadi kosong. Yang ketiga itu ada copy. Metode ini mengembalikan salinan atau copy dari list. Nah, yang keempat ada count. Metode ini mengembalikan jumlah kemunculan elemen tertentu dalam list. Selanjutnya ada index. Nah, selanjutnya ada extend. Extend ini merupakan metode digunakan untuk menambahkan elemen-elemen dari list atau iterable lain ke akhir list yang ada. Nah, selanjutnya index. Index ini adalah metode yang mengembalikan indeks atau posisi dari elemen pertama yang memiliki nilai tertentu dalam list. Nah, selanjutnya insert. Insert ini metode yang digunakan untuk menambahkan elemen baru pada posisi tertentu dalam list. Selanjutnya ada pop. Nah, pop ini metode yang menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi tertentu dalam list. Selanjutnya ada remove. Remove ini adalah metode yang menghapus elemen dengan nilai tertentu dari list. Selanjutnya yaitu ada reference. Reference merupakan metode yang mengembalikan urutan elemen dengan nilai tertentu dari list. Yang selanjutnya yaitu ada sort. Sort ini merupakan metode mengurutkan elemen-elemen dalam list secara default dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, itu dia beberapa bagian dari list metode. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat saya tentang Python list. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.